Shalom, apa kabar Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan? Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat. Ya, itu selalu kita perkatakan supaya kita memang senantiasa dalam keadaan sehat, dan itu semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kabar kita pasti semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu di channel YouTube Rahelia Pane dengan keadaan sukacita, dan biarlah senantiasa Tuhan memberkati, melindungi kehidupan kita. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Dan hari ini kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan sharekan, yaitu kita akan berbicara tentang firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal 30 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28, yaitu perikopnya adalah perkataan-perkataan Agur bin Yake. Dan dari tulisan ini ada beberapa pembelajaran yang akan kita dengar di pagi yang indah ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan ini kepada kita semua. Demikian firman Tuhan. Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Dan yang terakhir adalah cicak, yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja. Jadi di sini dalam Amsal ini dikatakan 4 binatang yang kecil ini dikatakan adalah binatang yang cekatan. Artinya binatang yang berbeda dengan binatang atau hewan-hewan yang lainnya, saudara yang dikasihi Tuhan, yang memiliki kelebihan-kelebihan pada diri binatang ini masing-masing. Jadi memang harus kita akui, semua ciptaan Tuhan memiliki maksud dan tujuannya masing-masing, dan ada kelebihannya masing-masing. Keempat binatang ini dijelaskan kepada kita, dan kita hendaknya mengambil atau mendapatkan satu pembelajaran dari apa yang menjadi kelebihan dari keempat binatang ini. Yang pertama dikatakan semut, yaitu dikatakan bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Artinya semut ini peduli dengan keadaannya. Dia tahu juga yang namanya tentang musim, karena kalau musim hujan mungkin susah untuk mencari makan. Tapi kalau musim panas, dalam artian musim yang cerah, itu tidak menjadi halangan. Justru waktu yang seperti itu yang dia butuhkan. Ini menggambarkan apa? Ini memberikan pembelajaran apa bagi kita, saudara yang dikasihi Tuhan? Pasti kita bisa menafsirkannya, ini berbicara tentang kerajinan, kegigihan dalam mencari makan. Demikian juga ini satu peringatan atau pembelajaran kepada kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Hendaknya kita juga memiliki pemahaman yang seperti itu. Bahkan di Amsal yang ke-6 ayat ke-6 dikatakan, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Ini sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Artinya semut ini kelebihannya ini bisa memberkati dengan sesamanya, tetapi juga memberkati kita manusia. Karena dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut dan belajarlah kepadanya. Jadi memang dalam kitab Roma sendiri pun dibilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Walaupun itu bisa diartikan dalam melayani Tuhan, tetapi dalam hal-hal yang umum pun, yang namanya kemalasan itu bukanlah menjadi bagian kita, apalagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga di binatang atau hewan yang kedua, pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Bangsa yang lemah atau hewan yang lemah, tapi dia tahu di mana dia harus berlindung.
yang menjadi tempat dia aman dan nyaman, yaitu dia harus membuat bukit batu menjadi tempat perlindungannya. Dalam kekristenan kita sebagai orang Kristen, maksud saya, siapa yang menjadi tempat perlindungan kita? Siapa yang menjagai kita? Pasti kita akan katakan yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena memang Tuhan Yesus sendiri yang mampu melindungi, menjagai kita dengan sempurna, bahkan di setiap musim dan setiap waktu dalam kehidupan kita. Terus dikatakan belalang yang tidak memiliki raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Ini berbicara tentang mau diatur ya. Berbicara tentang mau dibilangin, dengar-dengaran. Ya, sifat manusia kalau nggak ada pimpinan mungkin bisa saja suka-suka, semena-mena, tunggu ada pimpinan baru mulai belajar atau bekerja dengan serius. Bahkan ada istilah mencari muka kalau ada pimpinan. Tapi ingat, itu bukan menjadi bagian kita. Saudara yang kasih Tuhan, kita yang di dalam Tuhan ini tetap takut akan Tuhan. Ada tidak ada pimpinan kita, mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertekun. Karena kita tahu hasil dari ketekunan kita pasti ada sesuatu yang luar biasa. Dan dikatakan binatang yang terakhir yaitu cicak. Ya, ada terjemahan lain mengatakan laba-laba, seperti itu. Jadi ini juga bicara tentang ketekunan, ya, atau juga berbicara tentang kesungguhan dalam menjalani hidup. Kalaupun diartikan dengan yang namanya cicak, ada dikatakan yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Artinya orang bisa menyepelekan, tapi kita tahu di mata Tuhan kita ini berharga, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apalagi kalau kita menyadari kita yang sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus ini. Saya mau ingatkan kepada kita semua betapa berharganya kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi pagi ini kita diingatkan, Bapak Ibu atau saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk memetik atau mengambil pembelajaran dari keempat hewan ini yang dikatakan hewan yang cekatan, yang artinya memiliki kelebihan dari hewan-hewan yang lainnya, dan itu bisa menjadi pembelajaran atau bisa memberkati kehidupan kita sehingga kita mengubah pola pikir kita, sikap kita ke arah yang lebih baik lagi. Intinya bagaimana dengan kehidupan kita ini, hidup kita ini mempermuliakan nama Tuhan. Keberhasilan itu memang di tangan Tuhan, tapi apa yang menjadi bagian kita, kerajinan, ketekunan, kegigihan, itu tetap menjadi bagian kita untuk kita lakukan. Dan jangan lupa senantiasa berharap atau meminta perlindungan yang daripada Tuhan, sebab dialah gunung batu kota benteng kehidupan kita, sehingga kita aman dalam situasi yang bagaimanapun. Walau 1000 rebah di kiri kita, 10.000 rebah di kanan kita, tapi kalau kita meminta perlindungan kepada Tuhan Yesus Kristus, itu pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sepanjang hari ini, dan kita tetap berdoa apa yang kita kerjakan Tuhan membuatnya berhasil, karena semuanya itu hanya guna hormat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih bagi saudara yang dikasih Tuhan. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.